Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya, juga berkahnya dan terutama nikmatnya yang tak terhingga kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat kita semua masih diberikan kesehatan dan juga umur panjang, sehingga kita masih bisa diberikan kesempatan untuk mengisi hidup dan kehidupan kita ini dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga saja dengan begitu banyak nikmat ini kita termasuk hamba-Nya yang pandai bersyukur. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia menjalankan risalah kenabian dari baginda Nabi Muhammad SAW. Tentunya kita sebagai umatnya berharap zaman akhir nanti kita semua mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Amin amin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, izinkan kami dari Takmir Masjid Al-Ikhlas untuk menyampaikan beberapa maklumat. Yang pertama, seperti biasa, kami menghimbau kepada jamaah yang telah hadir di masjid ini, yang sop depannya masih kosong, silakan merapat mengisi sop depan terlebih dahulu, agar memudahkan saudara kita yang datang kemudian untuk masuk ke masjid dan juga tidak melangkahi bahu-bahu bapak-bapak sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Kami juga menghimbau kepada jamaah yang membawa alat komunikasi, kami mohonkan, kami himbau agar dapat dinonaktifkan terlebih dahulu atau silentkan, sehingga tidak mengganggu dalam pelaksanaan ibadah pada hari Jumat ini, baik pada saat pelaksanaan khutbah Jumat maupun pada saat pelaksanaan sholat Jumat. Terima kasih jemaah sekalian atas perhatiannya. Dan juga kepada adik-adik, anak-anakku sekalian yang soleh, kami mohon untuk bisa tertib mengikuti jalannya ibadah ini, untuk menahan diri, tidak ribut atau tidak mengganggu orang tuanya yang sedang melaksanakan ibadah sholat Jumat. Terima kasih adik-adik sekalian. Kami juga memohon bantuannya, himbauan kepada jamaah yang berada di posisi paling kanan dari mimbar ini untuk membantu menjalankan rombongan Jumat setelah azan selesai dikumandangkan. Terima kasih. Maklumat berikutnya berkaitan dengan petugas Jumat pada siang hari ini, tanggal 12 Juli 2024 bertepatan dengan tanggal 6 Muharram 1446 Hijriah. Insyaallah yang akan bertindak sebagai khatib yaitu Bapak Ustadz Usman Badrun MAG. Alhamdulillah beliau telah berada di tengah kita. Imam akan dipimpin oleh Ustadz kita, Ustadz Maulana. Untuk muazin insyaallah akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Muhammad Lukman. Untuk waktu zuhur pada siang hari ini pukul 12:03 waktu Indonesia bagian Barat. Selanjutnya ingin kami sampaikan posisi laporan kas Masjid Al-Ikhlas pertanggal 12 Juli, saldo kas pertanggal 5 Juli sebesar 30 juta
Rp173.508. Adapun penerimaan selama 1 pekan yaitu penerimaan dari Tromol Jumat tanggal 5 Juli sebesar Rp2.447.000. Penerimaan dari Tromol Subuh selama 1 pekan sebesar Rp2.227.000, Rp2.227.000. Kemudian penerimaan dari Tromol Maghrib selama 1 pekan sebesar Rp4.222.000. Total penerimaan selama 1 pekan sebesar Rp5.096.000. Kami aturkan jazakumullah khairan katsiran kepada jamaah sekalian. Semoga apa yang telah jamaah infakkan sedekahkan di masjid ini mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah dengan balasan yang lebih baik dan lebih banyak. Dan juga kami dari Masjid Al-Ikhlas yang mendapat amanah ini semoga mendapatkan tetap melaksanakan amanah ini dengan sebaik-baiknya semata-mata demi kebutuhan pelaksanaan ibadah salat kegiatan ibadah di Masjid Al-Ikhlas. Selanjutnya untuk pengeluaran untuk operasional, yaitu ada kegiatan dari Gema Masjid Al-Ikhlas yaitu tadabbur alam di Puncak. Kemudian juga kebutuhan untuk pembayaran PLN, PAM, dan juga kebutuhan tagihan air mineral. Total pengeluaran sebesar Rp4.086.781. Selanjutnya pengeluaran untuk bidang dakwah dan peribadatan, yaitu untuk kegiatan Jumat dan kegiatan Ahad subuh sebesar Rp1.560.000. Total pengeluaran selama 1 pekan sebesar Rp5.646.781, sehingga masih tersisa saldo sebesar Rp29.622.727. Jamaah sekalian, selanjutnya ingin kami sampaikan bahasanya mengajak kepada jamaah sekalian untuk menghadiri kegiatan kajian Ahad subuh setiap Ahad subuh, di mana pada kesempatan ini akan ada hadiah umroh gratis kepada nanti jamaah yang terpilih yang senantiasa mengikuti kajian Ahad subuh. Semoga jamaah yang ada di sini diantaranya yang mendapatkan kesempatan tersebut. Selanjutnya insyaallah pada hari ini pada maghrib akan diadakan kajian kitab, membahas kitab hadis arba'in. Insyaallah akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Subhanallah waktu pada maghrib sampai dengan isya. Ada jamaah yang ada kesempatan, ada waktu, mari mengisi waktu menunggu isyanya di masjid bersama-sama sambil mendengarkan, mengikuti kajian kitab tersebut. Terima kasih. Terakhir, mari sama-sama kita mohonkan kepada Allah, kita berdoa semoga Allah berikan kesehatan kepada kita, diberikan umur panjang juga berkah, dan senantiasa memberikan rezeki kepada kita semua dan memudahkan segala urusan kita, baik dalam berusaha maupun kegiatan lainnya. Yang kedua, kita mohonkan juga kepada Allah dengan dibacakan suratul Fatihah ini, semoga saudara kita yang mungkin saat ini sedang sakit, semoga Allah segera berikan kesembuhan dan memberikan kesehatan untuk dapat berkumpul di tempat-tempat di masjid kita yang cintai ini. Mari sama-sama kita bermohon dengan membaca surah Fatihah. Allah hadiniya wa kulina salihah. Al-Fatihah.
alamin. Teman sekalian, demikianlah beberapa perkara yang kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf bila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wal hidayah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad
محمد ابن عبد الله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته لعلكم تفلحون فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين الآية وقال الله تعالى أيضا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa bersimpuh di hadapan Allah, bisa bertaqarrub di hadapan Allah, bermunajat di hadapan Allah melalui wasilah amal soleh yaitu salat Jumat. Mudah-mudahan niat kita dan amal kita pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Maka dari itu hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, pada kesempatan kali ini pula khatib berwasiat, dan ini adalah merupakan rangkaian rukun khutbah. Marilah terus kita tingkatkan keimanan kita, terus kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir nafas kita, akhir hayat kita. Mudah-mudahan kita mati dalam membawa keimanan dan ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan tercurahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan dengan salawat dan salamnya kita semua kelak nanti berada dalam naungan syafaat baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, pada Jumat kali ini kita berada di awal tahun Hijriah 1446 Hijriah. Mudah-mudahan di awal tahun Hijriah ini kita semakin bertambah nilai ketakwaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bertambah ibadahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bertambah kualitas ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya kuantitas. Kuantitas bagus, kita memperbanyak baca Quran, memperbanyak berzikir, memperbanyak sedekah, memperbanyak ibadah ubudiyah yang lain, luar biasa bagusnya. Akan tetapi kita juga perlu meningkatkan kualitas ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa kita meningkatkan kualitas ibadah kita? Yaitu ikhlas dalam hal ibadah. Bukan perkara yang gampang ternyata ikhlas, hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Gampang kita ucapkan tapi sulit untuk kita mengamalkannya. Makanya kalau kita lihat hadirin, mari kita perhatikan surah Al-Quran yang jumlahnya 114 surah, dari suratul Fatihah sampai surah An-Nas. Itu hanya ada 2 surah namanya ada tapi kalimatnya tidak terdapat dalam surah itu.
tidak diucapkan, tidak dilafalkan, tidak nampak di dalam surah itu. Yang pertama adalah suratul Fatihah, yang kedua adalah surah Al-Ikhlas. Coba kita tadabbur, tafakur tentang suratul Fatihah. Kita semua hafal, karena suratul Fatihah ini sebagai rukun dalam sholat. Kata Rasulullah, la sholata fil Fatihah, tidak dianggap sholat kalau seandainya tidak membaca suratul Fatihah. Yakin, bahkan kita dari kecil diajarkan untuk membaca suratul Fatihah. Nama suratnya suratul Fatihah, tapi di dalam surah itu tidak terdapat Al-Fatihah. Dari ayat yang pertama basmalah bismillahirrahmanirrahim sampai ayat yang terakhir ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, kata-kata Al-Fatihah, lafaz Al-Fatihah tidak terdapat di dalam surah itu. Yang kedua adalah surah Al-Ikhlas. Namanya surah Al-Ikhlas, ayatnya jumlahnya 4 ayat, tapi tidak terdapat dalam satu ayat pun atau tengah-tengah ayat pun dari kata-kata Al-Ikhlasnya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada kata-kata Al-Ikhlasnya. Coba kita perhatikan, selain 2 surah itu semuanya ada. Barangkali nanti kita cek setelah kita sholat Jumat, pasti semuanya ada selain dari 2 surah itu. Yang ayat surah-surah yang pendek seperti An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, An-Nas, ada lafalnya, kalimatnya yang terdapat dalam surah itu, An-Nas. Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq, ada kata Al-Falaqnya. Surah Al-Lahab, Tabbat yada abi lahab. Surah An-Nasr, idza jaa nasrullah, Nasr. Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun. Begitu juga surah-surah yang lain sampai surah Al-Baqarah, banyak bahkan. Bukan sekali saja kata-kata Al-Baqarah diulang. Tapi luar biasanya dalam surah Al-Ikhlas namanya ada tapi tidak terdapat. Ini bisa kita analisa hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, bahwa ikhlas namanya ada, wujudnya ada, tapi tidak bisa dilihat oleh kita. Makanya ikhlas itu adalah ubudiyah qalbiyah, termasuk ibadah hati, dan satu-satunya ubudiyah qalbiyah yang tidak bisa diekspresikan. Kalau yang lain kita lihat, misalnya contoh ibadah hati, seperti halnya hubbun, cinta. Rasa cinta bisa kita ekspresikan. Atau amal-amal yang hati yang lainnya yang kurang bagus atau bahkan yang jelek, misalnya takabur, sombong, bisa diekspresikan. Hasud bisa, iri bisa, tapi yang namanya ikhlas tidak bisa diekspresikan. Bahkan hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, kita sendiri yang beramal, kita sendiri yang beramal, yang menjalankan, kita tidak tahu di mana amal apa yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah betul-betul rahasia Allah Subhanahu wa taala. Itulah ikhlas. Maka bisa jadi hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, ketika kita beramal, mungkin
kita niatkan, kita ucapkan, kita lafadzkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bisa jadi besok, minggu depan, bulan depan, amal kita hangus karena digoda oleh iblis. Mungkin dengan cara sum'ah ataupun dengan cara ghibah ataupun dengan cara-cara yang lain. Bisa saja seluruh amal-amal kita tuhbitul a'mal, dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin karena tidak ada keikhlasan dalam hal ini. Salah satu contoh misalnya, bisa jadi kita ketika kotak tromol lewat, ketika kita menjalankan sholat Jumat, mendengarkan khutbah, kotak amal lewat, kita memasukkan uang dalam kotak sehingga kita tutup-tutupin dengan niat mungkin saja ikhlas karena Allah, sampai tetangga sebelah kanan sebelah kiri tidak tahu seberapa banyak kita memasukkan uang di kotak amal. Tapi bisa jadi detik itu mungkin iya kita niatkan ikhlas karena Allah, tapi besok bisa jadi iblis senantiasa menggoda kita. Hai fulan, emang bener kamu satu-satunya hamba Allah yang kalau amal itu ikhlas, sehingga tetanggamu saja tidak tahu. Akhirnya begitu dia merasakan hal yang semacam itu, iblis senantiasa menggoda kita. Akhirnya kita tafakhur bahwa kita memiliki ibadah yang mungkin orang lain juga tidak tahu, tapi kita merasa dirinya paling hebat. Atau mungkin saja bisa jadi 1 bulan yang akan datang, 1 tahun yang akan datang, kita amal-amalnya kita cerita-ceritakan ke saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, tetangga-tetangga kita, atau bahkan kita mengatakan bahwa itu masjid kalau seandainya tidak ada saya gak bakalan jadi. Mungkin bisa saja terucap hal sedemikian. Ini menandakan bahwa bisa jadi amal kita terhapus di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan sum'ah amal kita bisa terhapus. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Yang saya khawatirkan dari kalian semua adalah kalian berbuat syirik kecil. Sahabat bertanya, faqalu ya Rasulullah, ma asyirkul asghar. Sahabat bertanya, apa itu syirik kecil? Rasulullah menjawab, qala ar-riya. Syirik kecil adalah riya. Riya adalah memperlihatkan amal kita. Sum'ah adalah memperdengarkan amalan-amalan kita dengan tujuan sama. Maka sum'ah dengan riya sama-sama agar orang lain bisa mengetahui. Maka sama saja, itu akan bisa menghapus amal-amal soleh kita. Maka dari itu hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, terus mari kita berusaha semaksimal mungkin agar seluruh ubudiyah kita, seluruh amal ibadah kita mudah-mudahan ikhlas di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena satu saja amal ibadah yang ikhlas, satu, bukan 2 atau bahkan ribuan amal, satu saja amal ibadah yang ikhlas pasti bisa memberikan syafaat buat yang melaksanakannya. Ada hadisnya sahih, ketika ada 3 orang yang terperangkap dalam sebuah gua, dan itu adalah diceritakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 3-tiganya berwasilah dengan amal soleh, dan juga dia tidak tahu, ya Allah, kalau seandainya amal itu betul-betul ikhlas karenamu, maka bukalah pintu gua
satu lagi juga begitu, satu lagi juga begitu. Dengan perantara amal soleh yang ikhlas, terbukalah pintu peluang. Ini membuktikan bahwa satu saja amal soleh yang ikhlas karena Allah, yakin akan bisa memberikan pertolongan, kebahagiaan buat kita, baik di dunia maupun di akhirat. Tapi kita tidak tahu mana amal ibadah yang ikhlas dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang tahu. Dan ini adalah merupakan rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah pelajaran buat kita agar kita senantiasa terus beribadah, terus belajar dengan ikhlas. Insya Allah kalau kita terus belajar, berupaya terus meningkatkan ibadah dengan ikhlas, yakin insya Allah Allah pun akan menilai, Allah pun akan melihat seluruh rangkaian amal-amal kita dan niat kita. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullah mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbikum wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada fi binafsihi wa dhanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsihi faqala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات. اللهم بارك لنا في أعمالنا وبارك لنا في أعمالنا وبارك لنا في حياتنا وبارك لنا في أمواتنا وبارك لنا في عيالنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقيم واعتدلوا صف لبسنا الرفع عند تسوية الصفوف من طعام الصلاة صلاة جميع رحمكم الله. أعوذ بالله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dharul bay'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'malun. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Al-Fatihah.
segala kebaikan. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa ala kulli syai'in qadir. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar bisalimin. Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaika ya'udu salam. Fahayyina rabbana bisalam wa adkhilna al-jannata dar salam. Tabarakta rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربيانا صغارا. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت السميع القريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضلك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وعلى محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم.